Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dewi Pratiwi Saputri dengan NIM 210305502063 dari kelas Gizi C. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan jurnal saya yang berjudul Evaluasi Program Therapeutic Feeding Center dalam upaya penanganan kasus gizi buruk pada balita di Kabupaten Tegal. Studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Muijaya Tegal tahun 2021. Nah, adapun identitas jurnalnya yang dimana jurnal ini Jurnal Kesehatan dan Gizi Masyarakat Indonesia dengan volume 2 nomor 1 halaman 67-74 yang dimana penulisnya adalah Nur Atik Umami dan Eko Faridah, dimana diterbitkan pada tahun 2022. Nah, adapun pendahuluannya. Gizi buruk merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan kualitas hidup manusia menurun dan meningkatnya risiko angka kematian, kesakitan, gangguan pertumbuhan fisik, serta gangguan perkembangan mental dan kecerdasan menurut Kemenkes RI tahun 2012. Berdasarkan buku Saku Kesehatan Jawa Tengah 2020 Triwulan 3, tren kasus balita gizi buruk di Jawa Tengah mengalami peningkatan sejak 4 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 922 balita. 961 balita kasus gizi buruk pada tahun 2018, 1.216 kasus pada tahun 2019 dan pada tahun 2020. Triwulan ketiga mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 1.845 balita kasus gizi buruk menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2020. Menurut data dari Profil Kesehatan Jawa Tengah 2019, kasus gizi buruk pada balita dengan kasus tertinggi pertama ditempati di Jepara, yaitu sebesar 14,8% dan diikuti oleh Kabupaten Tegal dengan prestasi 10,4%. Prevalensi ini mengalami peningkatan dari tahun 2018, yang mana Kabupaten Tegal masih berada di peringkat keempat, dengan kasus gizi buruk tertinggi menjadi peringkat kedua tertinggi pada tahun 2019, di mana menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2019. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi program ditinjau dari komponen input, proses, dan output. Metode penelitian ini yaitu kualitatif, yang dimana dilengkapi dengan data-data kuantitatif dengan desain analisis deskriptif. Informa dipilih secara proporsi sampling dan snowball sampling, terdiri dari 4 informan utama, yang dimana 4 informan utama ini dokter, perawat ahli gizi, dan programmer anak, dan 4 informan triangulasi, yang dimana 2 kader posyandu dan 2 orang tua balita. Teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan telaan rekam medis. Adapun hasil penelitian, yang dimana presentasi hasil pelaksanaan program TFC, yang dimana jumlah balita berat badan naik dengan jumlah balita gizi buruk, yang dimana meningkat jumlah balita gizi buruk. Pada tahun 2018, jumlah balita berat badan naiknya itu 15, sedangkan jumlah balita gizi buruknya itu 35, dengan tingkat efektivitas 42% dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2019, jumlah balita berat badan naiknya itu 14, sedangkan jumlah balita gizi buruknya itu 21, di mana tingkat efektivitasnya itu 66% dengan kategori efektif. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah balita berat badan naiknya itu 14, sedangkan jumlah balita gizi buruknya itu 23, dengan tingkat efektivitasnya itu 60%, di mana kategorinya efektif. Selanjutnya ada pembahasan, yang dimana pembahasan ini terbagi 3, input, proses, dan output, yang dimana input ini yaitu pertama itu petugas, dimana petugas itu dokter, ahli gizi, perawat, programmer anak, dan kader posyandu, di mana petugas yang terlibat dalam pelaksanaan ini mempunyai peranannya masing-masing. Misalnya dokter
memiliki tugas melakukan pemeriksaan medis, terapi, edukasi medis, rujukan dan kunjungan rumah yang dibantu oleh perawat. Sedangkan ahli gizi bertugas sebagai tim asuhan yang nantinya akan mendiagnosis gizi sampai ke perawatan gizi. Nah, sedangkan programmer anak yang merupakan bidan desa posyandu memiliki peran dalam melakukan simulasi deteksi dini tumbuh kembang anak. Kemudian untuk kader memiliki peran dalam membantu serangkaian kegiatan baik di posyandu maupun di TFC. Peranan kader dalam hal ini sangat penting dalam menemukan kasus gizi buruk di posyandu. Jika kader tidak berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu, maka akan mempengaruhi keberhasilan program khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Selanjutnya itu dana. Nah, dana yang digunakan dalam pelaksanaan ini, pelaksanaan program TFC berasal dari dana BOK atau Bantuan Operasional Kesehatan. Selanjutnya itu dana APBD, dana APBD yang dimana atau anggaran pendapat belanja daerah. Dan dana BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, yang dimana sumber dana ini diperoleh tersebut dialokasi khusus untuk seluruh kegiatan program termasuk juga untuk kepentingan petugas maupun masyarakat yang ikut serta pelaksanaan. Pelaksana yaitu kader posyandu. Dari penelitian ini menyatakan bahwa kader posyandu yang ikut serta berperan dalam terlaksananya program mendapatkan uang insentif sekali dan dalam suatu periode. Selanjutnya itu waktu pelaksananya itu dilakukan 1 bulan. Selanjutnya itu ada bahan yang terkait pelaksanaan program TFC ini di Puskesmas Bumi Jaya dapat dikategorikan menjadi bahan berupa paket makanan dan bahan kelengkapan administrasi. Paket makanan TFC Puskesmas dikirimkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dalam bentuk paket dus dan simpan dalam ruang. Yang dimana paket dus ini yaitu biskuit MPASI, susu formula, vitamin, sirup sin dan bahan-bahan pelatih sesuai kebutuhan. Paket makanan tersebut untuk diberikan kepada balita yang mana balita ini gizi buruk untuk melengkapi gizi dari makanan rumah tangga. Pelaksanaan program TFC memerlukan sarana peralatan yang memadai, di mana peralatan yang digunakan dalam program TFC ini penunjang berupa peralatan pemeriksaan dan peralatan penunjang. Peralatan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan medis dan pemeriksaan gizi. Alat pemeriksaan tersebut biasa digunakan dokter dan ahli gizi untuk menentukan diagnosis secara medis dan diagnosis gizi sehingga dapat menentukan intervensi yang akan diberikan kepada sasaran program. Sedangkan peralatan yang menunjang berupa instrumen SDI-DTK dan AP. Alat AP tersebut dirasa menjadi salah satu kendalanya di sini yang dimiliki Puskesmas Bumi Jaya. Berdasarkan hasil penelitiannya di sini, alat AP yang dimiliki oleh TFC masih sedikit sehingga pada saat pelaksanaan program banyak balita yang memperebutkan permainan tersebut. Selain AP, peralatan yang masih menjadi kendalanya itu ada pengukur berat badan dan tinggi badan berbasis manual. Dari beberapa kasus yang terjadi di lapangan pada pemeriksaan gizi buruk dan pertumbuhan khusus dalam melakukan pengukuran antrometer merasa kesulitan sehingga dalam pengukuran tersebut bisa menghasilkan data bias dan menyebabkan salah yang
yang diagnosis gizi. Selanjutnya itu komponen proses, di mana pada komponen proses dalam penelitian ini penemuan kasus gizi buruk dilakukan setiap 1 bulan sekali pada saat penimbangan di posyandu. Penimbangan tersebut biasanya dilakukan oleh kader yang didampingi petugas kesehatan yang lain seperti dokter dan bidan desa. Sehingga penemuan kasus gizi buruk ini ditemukan oleh kader dan petugas kesehatan yang secara langsung hadir dalam pelaksanaan posyandu balita. Dalam penelitian, pelapor kasus yang ditemukan dilakukan secara langsung oleh bidan desa atau kader posyandu. Dalam buku registri posyandu kepada ahli gizi TV, bentuk pelapor ini dicatat dalam buku register posyandu dan dilakukan setiap 1 bulan sekali. Karena hal tersebut dimaksud untuk mengetahui apakah ada perubahan berat badan sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Nah, kasus gizi buruk yang ditemukan akan ditangani langsung oleh ahli gizi TFC yang berkolaborasi dengan petugas TFC yang lainnya. Penanganan tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu secara rawat dan secara rawat inap dan secara rawat jalan. Yang dimana penanganan rawat inap ini diperuntukkan bagi balita yang memiliki permasalahan gizi buruk disertai dengan penyakit penyerta. Misalnya itu gizi buruk ini memiliki penyakit lain seperti penyakit lain, yang dimana penyakit lain ini jadi jangkauan panjang yang seperti hipertensi atau lain sebagainya. Sedangkan penanganan rawat jalan diperuntukkan bagi balita tanpa mempunyai penyakit penyerta. Hal sejalan dengan pedoman penanggulangan dan tata laksana gizi buruk pada tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan Republik ini, bahwa penanganan pada gizi buruk dapat dilakukan secara rawat jalan maupun rawat inap bergantung derajat keparahan balita. Pada pasien gizi buruk dengan nafsu makan yang baik tanpa disertai komplikasi medis dapat dilakukan perjalanan yang menyediakan makanan terapotik siap pakai dan obat-obat untuk mengatasi kondisi medis sederhana. Makanan dan obat-obatan tersebut dapat dikonsumsi dan di rumah pasien dengan syarat harus mengunjungi terapi rawat jalan setiap minggu atau 2 minggu sekali untuk memantau perkembangan dan masuk kembali makanan. Sedangkan pada anak gizi buruk disertai komplikasi medis dirawat di pusat stabilitas rawat inap yang menerima perawatan awal standar, di mana standar sampai memiliki nafsu makan yang cukup dan mampu untuk melakukan perawatan serta rawat jalan. Pemulihan kasus gizi buruk dalam program ini dilakukan oleh orang tua balita, terutama ibu balita. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk pemulihan balita gizi buruk dilakukan di rumah dengan memberikan makanan tambahan dan terapi khusus untuk menyokong tumbuh kerja balita. Sejalan dalam penelitian ini bahwa keberhasilan pemulihan gizi buruk pada balita dapat dilihat dari cara pemberian gizi yang baik pada anaknya, sehingga pola asuh anaknya diharapkan tidak terjadi kesalahan pada saat pemilihan serta intervensi medis. Pembinaan yang berkelanjutan pada orang tua balita untuk diterapkan agar tidak terjadi pada kondisi gizi buruk. Selama masa pemulihan, dari pernyataan informal, proses pemulihan yang dilakukan di rumah merasa sangat kesulitan tersendiri. Selain karena masalah ekonomi keluarga, sebagai ibu balita yang mengasuh anaknya harus fokus dalam merawat anaknya agar mempercepat kembali normalnya status gizi balita. Selain itu, di sini juga transfer yang harus yaitu transfer yang harus dilalui juga menjadi salah satu kendala untuk melakukan kunjungan rutin setiap bulannya.
Selanjutnya itu komponen output, yang dimana komponen output program TFC ini sesuai dengan tujuan utama yang akan dicapai. Yang dimana di sini kan dan punya ini mengalami kenaikan berat badan dalam waktu 3 bulan dalam mengikuti program. Nah, uh, yang dimana dimaksud di situ tujuan utama yang dicapai program tersebut efektif mengatasi permasalahan gizi balita di Puskesmas Bumi Jaya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan orang tua balita dan dilengkapi dengan data rekam medis, adanya peningkatan rata berat badan balita, jangka waktu data rekam medis yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya peningkatan berat badan balita yaitu selama 90 hari atau 33 bulan. Jangka waktu tersebut kurang untuk dapat memperbaiki status gizi buruk balita sehingga waktu tersebut digunakan untuk memonitoring peningkatan berat badan balita selama mengikuti program TFC. Dari pernyataan orang tua balita selama mengikuti program TFC adanya perubahan terutama pada berat badannya, yang dimana berat badan tersebut bertahap yaitu mulai dari 1 ons sampai 1 kilo per bulan. Selain itu tingkat keefektifan program TFC dalam mengatasi masalah gizi buruk pada balita di Puskesmas Bumi Jaya dapat dilihat dari data rekam medis adanya peningkatan berat badan. Nah, data rekam medis ini diambil dari hasil penimbangan di TFC selama 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir saja terdirinya TFC Puskesmas Bumi Jaya. Kemudian dari kasus gizi, buruh dipantau berat badannya selama 9 hari. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu komponen input. Komponen input ada petugas khusus dalam pelaksanaan program TFC yang sudah sesuai dengan pedoman sumber pembiayaan yang cukup. Komponen proses pelaksanaan program TFC Puskesmas Bumi Jaya dilakukan mulai dari penemuan kasus pada saat penimbangan di posyandu yang dilakukan oleh kadar dan posyandu lain. Nah, yang ketiga itu komponen output dalam pelaksanaan program TFC Puskesmas Bumi Jaya efektif dalam mengatasi gizi buruk dilihat dari hasil wawancara dengan orang tua balita. Adapun saran bagi orang tua, diharapkan bagi orang tua untuk mencari informasi lagi lebih tentang gizi seimbang pada bayi agar bayi dapat berkembang dengan baik serta kebutuhan gizinya itu dapat terpenuhi. Yang kedua untuk bagi petugas kesehatan sini diharapkan bagi petugas kesehatan agar dapat meningkatkan penyuluhan tentang pengetahuan gizi seimbang pada balita agar terhindar dari gizi buruk, juga memperluas sasaran promosi kesehatan di wilayah Bumi Jaya Tegal. Baik, itulah tadi pemaparan dari jurnal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.